Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ini kebetulan saya bikinnya menjelang sore sih. Jadi saya bilang selamat sore ya. Kita hari ini akan membahas tentang SIA, Sistem Informasi Akuntansi, chapter 2 yaitu tentang Managerial Accounting System atau Sistem Akuntansi Manajerial. Nah, jadi kalau kemarin di chapter 1 kita sudah membahas ruang lingkup SIA, di mana di dalam SIA itu ada dua jenis sistem informasi akuntansi, yaitu sistem informasi akuntansi manajerial yang ini ya, dan sistem informasi akuntansi keuangan ya. Nah, yang sistem informasi akuntansi keuangan kita sebut juga dengan sistem pengolahan transaksi atau Transaction Processing System. Ini sudah kita bahas di chapter 1. Nah, di chapter 2 ini kita akan membahas tentang SIA Managerial atau Managerial Accounting Information System yang digunakan untuk akuntansi pertanggungjawaban, di mana di dalam akuntansi pertanggungjawaban atau SIA Managerial ini terdapat aliran informasi. Sistemnya itu menyediakan aliran informasi dari atas ke bawah atau top down dan dari bawah ke atas atau bottom up. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini aliran informasinya ya. Aliran informasinya di sini ada aliran informasi top down information flow atau budgeting system. Ya, aliran informasinya dari atas ke bawah. Dan satunya lagi adalah aliran informasi dari bawah ke atas atau responsibility reporting system. Kita bahas dulu yang top down information flow ya, atau aliran informasi dari atas ke bawah. Di mana dalam sistem ini ya, peristiwa ekonominya atau transaksinya terjadi di top level manajemen dalam sebuah organisasi. Nah, sistem kemudian mencatat peristiwa ini, meringkas dan melaporkannya di karyawan level bawah. Ya sebetulnya nggak lapor sih, maksud atasan lapor sama bawahan. Artinya mensosialisasikan kepada karyawan di level bawah. Ya. Jadi peristiwa apa sih yang terjadi di top level manajemen? Yang paling gampang di sini disebutkan adalah budgeting system atau sistem penganggaran. Di mana-mana yang namanya anggaran itu yang bikin adalah top level management. Misalnya Anda merasa, Bu, saya kerja, tapi yang nyusun anggaran itu saya. Betul, yang nyusun anggaran Anda. Tapi pada saat ketok palu, siapa yang menentukan anggaran? Pada akhirnya top level management juga yang menetapkan anggaran. Nah, makanya yang namanya anggaran itu meskipun nanti kita akan sampai dalam poin di mana kenapa kok bawahan juga ikut menyusun anggaran? Nanti kita akan bahas itu. Tapi untuk sementara ini yang namanya anggaran itu pasti ketok palunya di top level management untuk kemudian disosialisasikan kepada karyawan yang atau manajer yang ada di level bawah. Nah, dengan menetapkan dan mengkoordinasikan sasaran kinerja yang bisa diukur di tiap-tiap bagian perusahaan atau organisasi, anggaran ini bisa membantu tujuan perusahaan secara keseluruhan atau tujuan organisasi secara keseluruhan. Jadi tujuan perusahaan itu kan tujuan gede, terus setelah itu dipotong-potong menjadi sasaran-sasaran yang lebih kecil untuk tiap-tiap bagian yang ada di dalam perusahaan. Ya. Nah, ini kalau yang kecil-kecil tadi bisa tercapai, maka target besarnya juga ikut tercapai. Nah, di dalam sistem sistem penganggaran atau aliran informasi top down ini ada beberapa karakteristik yang harus, atau bukan karakteristik ya, ada 3 komponen atau 3 unsur yang membentuk sebuah sistem penganggaran. Yang pertama yaitu struktur organisasi, ya. Struktur organisasi. Kemudian yang kedua adalah policy statements atau pernyataan kebijakan, atau mungkin Anda sering mendengarnya bukan pernyataan kebijakan ya, tapi aturan perusahaan.
Kemudian yang ketiga adalah performance goals atau sasaran kinerja. Dalam hal ini kita sebut dengan sistem penganggaran kinerja. Nah, kita bahas dulu yang komponen yang pertama atau unsur yang pertama yang membentuk sebuah sistem informasi di mana alirannya dari atas ke bawah, ya. Nah, dalam struktur organisasi ini, sebuah struktur organisasi atau suatu struktur organisasi ini menyediakan lingkungan di mana informasi tadi mengalir. Jadi kalau Anda lihat gambarnya struktur organisasi itu kan pasti kayak piramid gitu ya, gambarnya garis-garis gitu kan. Nah, agar sistem penganggaran ini bisa berfungsi dengan baik, maka lingkungan di mana informasi tadi mengalir harus memiliki beberapa karakteristik atau ciri-ciri. Ya. Jadi ibaratnya struktur organisasi, kalau Anda lihat apa sih yang mengalir dari atas ke bawah, jawaban paling gampang pasti kita akan mikir air. Air itu pasti mengalir dari atas ke bawah. Jalannya air lewat mana? Jalannya air paling gampang itu ya lewat pipa. Kalau Anda lihat struktur organisasi itu bentuknya kan seperti struktur plumbing, ya, perledengan. Nah, ini lebih kurang ilustrasi kasarnya seperti itu, ya, contoh kasarnya. Ini saya hanya memberikan contoh, saya simplifikasi agar saya sederhanakan agar mudah dipahami. Nah, di dalam organisasi itu harus, yang ini ya karakteristik yang pertama, dalam organisasi harus ada struktur yang membedakan tiap-tiap bagiannya. Kalau kita membayangkan tadi perledengan ya, sebuah rumah pasti membutuhkan air. Ya. Di dalam rumah juga pasti ada ledeng, kita butuh saluran air lah. Di mana rumah itu terdiri dari segmen-segmen, terdiri dari bagian-bagian. Ibaratnya organisasi ini adalah sebuah rumah. Nah, bagian-bagian dari rumah itu apa? Anda mungkin bisa mengatakan sebuah rumah di dalamnya ada ruang tamu, mungkin ada teras dulu ya. Ada halaman depan, ada teras, ada garasi, ada ruang tamu, ada ruang keluarga, ada dapur dan seterusnya sampai kamar mandi, tempat tidur, kamar tidur dan seterusnya. Ya, artinya kita harus jelas dulu. Ini kalau kita punya rumah dengan karakteristik seperti ini ledeng mana saja yang mau dikasih ledeng. Ya. Ibaratnya kalau saya mau bikin perusahaan, saya mau bikin segmen-segmen atau departemen-departemen yang ada dalam perusahaan saya apa aja. Ya. Itu kita tentukan. Nah, kalau kita sudah menentukan bagian-bagian dalam rumah kita apa saja, maka yang kedua, it must issue a clear statement of authority and responsibility for the manager of each segment. Perusahaan atau organisasi harus menetapkan pernyataan yang jelas, wewenang dan tanggung jawab manajer di tiap-tiap bagian. Jadi tiap bagian itu ada manajernya. Sama halnya kalau kita bicara air tadi ya, sistem perpipaan atau perledengan atau perairan, saluran air dalam sebuah rumah itu ada, katakan bagian rumah kita yang mau dikasih keran di mana? Manajer ini bertindak sebagai keran. Ya. Kerannya di mana? Oh, kerannya misalnya di halaman depan saya mau kasih keran untuk nyiram air, untuk nyiram tanaman, membersihkan mobil dan sebagainya. Saya masuk rumah, saya mau pasang keran juga. Sekarang lagi musim pasang keran di depan rumah karena masih pandemi. Ya. Jadi orang bisa cuci tangan sebelum masuk rumah. Oke, kita beri manajer di sebelum pintu masuk. Ya. Kemudian mungkin Anda akan mikir,
Oh, saya kamar mandi mau saya kasih keran juga, berarti ada manajer di situ. Kamar tidur saya juga mau saya kasih kamar mandi dalam, dapur saya kasih keran juga, kemudian ada tempat cuci baju dan seterusnya. Misalnya Anda mau, oh saya di ruang makan juga mau saya kasih keran buat cuci tangan dan sebagainya. Nah, di situ artinya ada manajer yang bertanggung jawab terhadap jalannya keluar masuknya air yang ada di daerah tersebut, yang ada di segmen tersebut, ada di departemen tersebut, ada di ruangan tersebut. Ya, ada authority and responsibility, wewenang dan tanggung jawab. Nah, yang ketiga yaitu each employee should report only to one higher level manager. Jadi setiap karyawan hanya melaporkan ke manajer satu level di atasnya. Jadi nggak usah sampai tinggi-tinggi. Misalnya kalau kita mau menyampaikan laporan, kita sebagai karyawan yang ada di level bawah nggak perlu lah lapor sampai ke dewan direksi atau dewan komisaris atau ke manajer, top manager, ya kan nggak perlu. Cukup supervisor kita siapa, atau mungkin kalau kita ada di level manajer level atas ya berarti kita melapornya ke direktur, ya. Artinya apa? Kalau dalam konteks rumah dengan segala sistem pengairannya, kita ngambil keran itu, mengambil air, saluran airnya, itu kan nggak langsung ke sumur atau ke tandon, ya. Tapi mengambil airnya adalah dari pipa yang terdekat. Ya. Kita mengambil air dari pipa yang terdekat. Jadi nggak mungkin kan, misalnya rumah kita pakai sumur terus semua saluran diambilkan dari sumur tersebut. Artinya di setiap ruangan butuh sanyo sendiri-sendiri. Ini kan sangat tidak efektif. Kita cukup butuh sanyo satu, kemudian disebarkan dibagi pipanya itu yang dibagi. Bukan pipa semua pipa masuk ke sumur ya, tapi satu pipa saja di sumur cukup. Ya. Kemudian yang keempat, top manajemen harus bisa menjelaskan, mendefinisikan secara jelas hubungan atasan bawahan antar karyawan. Artinya begini, jalan masuk air dengan jalan keluar air itu harus jelas. Airnya sumbernya dari mana, keluarnya dari mana. Bahkan bentuk keran saja berbeda-beda. Artinya apa? Kalau kita kembali ke nomor 2, ke poin kedua, bahwa manajer itu tugasnya beda-beda. Masing-masing punya aspek yang berbeda. Keran yang ada di halaman, keran yang ada di kamar mandi, keran yang ada di dapur, ya, keran yang ada di wastafel itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, di sini hubungan atasan bawahan juga seperti itu. Air ini sumbernya dari mana, kemudian keluarnya lewat mana. Nah, nggak mungkin keluar masuk air tempatnya sama kan, nggak mungkin. Selalu ada, oh ini airnya sumbernya dari itu tadi, top one higher level ya. Kemudian bawahannya kemana? Ya udah dibuang kemana. Artinya kalau kita mengacu di sini, istilahnya inlet sama outletnya jelas, dan itu pun harus yang ada di level bawah. Kalau Anda lihat di struktur organisasi, pasti yang ada di bawah lebih lebar daripada yang di atas. Ini sama juga air, pada saat air yang masuk, saluran air yang masuk inlet itu selalu lebih kecil dibandingkan saluran air yang untuk keluar. Nah, saluran air keluar itu pasti lubangnya lebih gede. Karena untuk apa? Nggak mungkin misalnya Anda bayangkan seandainya saluran airnya lebih kecil, pasti akan terjadi yang namanya banjir. Itu juga kita alami dalam sistem informasi, namanya information overload. Jadi informasinya berlebihan karena apa? Yang ada di bawah salurannya lebih kecil daripada yang ada di atas, sehingga informasinya tidak terserap dengan sempurna. Akhirnya terjadi information overload. Ya, oke, kita lanjutkan ke policy statements. Nah, sebuah perusahaan, ya,
pasti memiliki policy statement atau dengan kata lain aturan perusahaan. Aturan perusahaan itu apa sih? Aturan perusahaan ini mengidentifikasikan top management's expectations concerning the behavior of the organization's employees. Ya, jadi mengidentifikasi harapan top manajemen terkait dengan perilaku karyawannya. Jadi setiap karyawan itu kan pasti diatur ya. Misalnya, aturan di perusahaan, karyawan harus datang misalnya jam 7:30 atau jam 7 pagi atau jam 8 ya. Jam 8 pagi, pulang jam 4 sore. Kalau telat, sanksinya apa? Ya, pulang nggak sih sanksinya apa? Pulang telat entah ada kompensasi atau bagaimana. Ya, kemudian seragam, mungkin ada perusahaan yang menerapkan seragam juga. Ya, misalnya, ketentuan berpakaian, kalaupun nggak ada ketentuan berseragam, mungkin ada ketentuan berpakaian yang rapi dan sopan. Perempuan nggak harus pakai, misalnya harus pakai rok lengan panjang, sementara yang bapak-bapak aturannya bagaimana ada lagi. Itu namanya aturan perusahaan, dan mungkin itu hanya sederhana ya, tapi mungkin aturan perusahaan pada kenyataannya lebih kompleks lagi ya, termasuk mungkin terkait dengan gaji, terkait dengan bagaimana nanti karyawan akan pensiun, itu semua sudah diatur di dalam policy statement, pernyataan kebijakan. Next yaitu adalah performance goal. Ini adalah komponen ketiga. Sistem penganggaran yang efektif mengharuskan manajemen menetapkan target kinerja atau sasaran kinerja di tiap-tiap bagian dalam organisasi. Nah, top manajemen kemudian mengkomunikasikan target ini ke manajer yang ada di tiap-tiap bagian dengan menerbitkan anggaran secara periodik. Jadi yang namanya anggaran itu secara periodik harus dikeluarkan. Semakin besar perusahaannya, artinya gini, semakin tinggi tingkat manajemennya, misalnya top manajemen, berarti mungkin dia harus menerbitkan anggaran tahunan. Semakin ke bawah, manajer yang ada di level bawahnya mungkin harus menerbitkan anggaran 6 bulanan. Ke bawah lagi mungkin ada manajer yang harus menerbitkan anggaran 3 bulanan atau 1 bulanan, ya seperti itu. Enggak, kalau mingguan kayaknya nggak ada deh. Mungkin paling mentok bulanan. Ya. Kemudian, nah itu tadi target tadi atau sasaran tadi, goal tadi ya, kita sebut dengan performance budgeting goals. Nah, performance budgeting goal ini ya, perusahaan kemudian mengkoordinasikan, menyampaikan target kinerja di tiap-tiap bagian itu dikoordinasikan sedemikian rupa jika pada saat tiap-tiap bagian itu bisa mencapai targetnya, maka target perusahaan secara keseluruhan bisa tercapai. Misalnya Anda punya target, Bu, saya pengen dapat IPK katakan 3,5. Oke, Anda pengen dapat IPK 3,5 semester ini. Berarti Anda harus breakdown. Ada berapa mata kuliah yang Anda ambil? Ya, chance untuk masing-masing mata kuliah itu, misalnya, mata kuliah saya sekarang lagi ngambil mata kuliah SIA, dosennya Bu Dia. Kemungkinan saya kemungkinan mata kuliahnya Bu Dia ini saya dapat nilai. Nah, Anda bisa tentukan sendiri dengan style seperti ini, tugas seperti ini. Saya optimis saya dapat nilai katakan A misalnya. Kemudian saya ikut mata kuliah Pak A atau Bu B atau Pak C atau Bu D. Ya, Anda bisa tetapkan target di tiap-tiap bagian tadi. Nah, target tiap-tiap mata kuliah tadi. Target tiap-tiap mata kuliah lagi. Tadi Anda tentukan lagi kira-kira ada berapa tugas yang sudah diberikan oleh dosen. Ya, kemudian tugas ini bobotnya berapa, kemudian UTS-nya bobotnya berapa, UAS-nya bobotnya berapa. Itu bisa Anda breakdown menjadi target yang lebih kecil, sehingga target Anda secara keseluruhan bisa tercapai. Sederhananya seperti itu. Nah, ini tadi ya. Jadi objektif atau tujuan perusahaan, organization objectives dan sasaran di tiap-tiap bagian atau departmental goals
Banyak perusahaan menyampaikan objektif mereka, tujuan mereka dengan menggunakan ukuran yang bisa ukuran seperti residual income, ya, laba residual, atau return in invested capital. Jadi tingkat pengembalian dari modal yang sudah diinvestasikan. Nah, sistem penganggaran kinerja ini kemudian menerjemahkan target-target ini tadi, tujuan ini tadi menjadi goals, target yang kecil-kecil itu yang lebih berarti di level subsidiary division department level. Jadi semakin ke bawah semakin detail. Ya. Semakin ke atas targetnya semakin gede, semakin ke bawah semakin detail. Ya. Pemanfaatannya pun beda. Informasi yang dihasilkan di level bawah, manajer level bawah, itu mereka menghasilkan informasi yang digunakan untuk jangka pendek. Sedangkan untuk top level manager itu informasinya memang lebih ringkas, tapi digunakan untuk pengambilan keputusan jangka panjang. Nah ini tadi ya, at the lower levels of the organization structure, di level bawah dalam struktur organisasi, performance goals, ya, target kinerja dinyatakan lebih detail dan lebih spesifik. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Sistem penganggaran kinerja itu ada dua macam, otoritatif dan partisipatif. Yang otoritatif sesuai namanya, otoriter. Ya, sistem penganggaran kinerja otoritatif. Di dalam sistem ini, top manajemen yang akan menetapkan target kinerja di manajer yang ada di level bawah. Ini PR-nya top level manajemen. Mau tidak mau karena oke, ini target semua saya yang menetapkan, jadi sifatnya otoriter, mau tidak mau maka top manajemen ini harus memiliki kemampuan untuk memotivasi karyawannya untuk mencapai tujuan. Jadi sistem reward and punishment-nya harus bagus sehingga karyawan akan termotivasi untuk mencapai target tadi. Ya, kalau kamu berhasil mencapai target ini, kamu saya kasih reward apa, bonus apa. Kalau nggak berhasil, kamu saya kasih sanksi apa. Ya, sistem penganggaran kinerja otoriter. Jadi top manajemen ini yang menyusun. Kemudian ada partisipatif, sesuai namanya partisipasi. Pada saat menyusun anggaran, manajer di level bawah ini ikut berpartisipasi dalam menyusun target mereka masing-masing. Nah, dengan melibatkan manajer di level bawah untuk menyusun anggaran, mau tidak mau ini yang namanya manajer level bawah, oh saya dimintain pendapatnya nih untuk menyusun anggaran. Sehingga mereka biasanya lebih termotivasi untuk mencapai target tersebut. Mereka lebih termotivasi untuk bekerja lebih keras, berkinerja lebih bagus. Karena mereka tahu kapasitas mereka masing-masing. Oh ini realistis, saya bisa mencapai target ini. Oh ini nggak realistis, ya. Nah, saya nggak bisa kalau caranya seperti ini. Nah, ini partisipatif. Sekarang, mana yang lebih bagus antara otoritatif dengan partisipatif? Dua-duanya bagus, ya, tergantung kebutuhan. Kadang-kadang kita membutuhkan otoritatif, kadang-kadang kita butuh partisipatif. Misalnya, sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari, saya dalam rumah tangga. Untuk anak-anak saya masih kecil-kecil, mungkin masih SD, masih TK, ya. Saya masih punya anak yang kecil-kecil, ya. Saya lebih menerapkan yang otoritatif. Karena apa? Mereka belum bisa mengambil keputusan sendiri. Ada hal-hal yang harus diputuskan oleh orang tua. Sementara yang sudah SMP, SMA, sudah kuliah, itu mereka dilibatkan dalam menyusun anggaran. Oke, butuhmu berapa? Oke, saya butuh bayar uang SPP kuliah sekian, saya butuh buat bikin tugas, beri kuota dan sebagainya sekian. Nah, itu mereka dilibatkan pada saat mereka menyusun target untuk diri mereka sendiri. Sehingga karena target itu mereka sendiri yang menyusun, mau tidak mau mereka harus
bekerja lebih keras untuk mencapai target itu. Sementara yang kecil-kecil, yang otoritatif, itu kan namanya anak kecil, mungkin kita lebih mudah memberikan reward and punishment-nya. Ini dikerjakan, kalau nanti dikerjakan dapat targetnya terpenuhi, kita berikan misalnya insentif berupa jajan yang enak, diajak makan ke fast food misalnya ya, atau diberikan permen atau diberikan Kinder Joy seperti itu. Ini no endorse ya, cuman biasa. Saya agak ilfil karena posisi Kinder Joy selalu di depan kasir. Oke, ini otoritatif dan partisipatif. Nah, next. Ini ringkasannya, struktur organisasi, pernyataan kebijakan atau aturan perusahaan, dan sasaran kinerja. Ini semuanya berawal dari top level management yang kemudian ditransmisikan, disampaikan disosialisasikan kepada manajer yang ada di level bawah. Nah, ini merupakan salah satu bentuk, bukan salah satu ya, ini merupakan bentuk dari aliran informasi, komunikasi dari atas ke bawah dalam informasi akuntansi. Nah, ini tadi seperti yang sudah disampaikan, semakin ke bawah informasinya semakin spesifik, semakin detail, dan digunakan untuk pengambilan keputusan jangka pendek. Sementara yang semakin ke atas, informasi yang dibutuhkan semakin ringkas, tapi semakin luas. Ya, semakin ringkas, tapi semakin luas skupnya. Sehingga digunakan untuk pengambilan keputusan jangka panjang. Nah, proses ini tadi yang kita sebut dengan information amplification atau amplifikasi informasi. Nah, tadi yang aliran informasi dari atas ke bawah. Yang dari bawah ke atas, nanti saya lanjutkan ke video berikutnya. Oke.